Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Utrubil ilma fala taksal fama abadal khaira ala ahlil kasali wahjurin nauma wa hasilhu faman ya'rifil matluba yahqir ma budhil wala takul qad dhahabat arbabuhu fakullu man sara ala darbi wasala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib ayol ikhwah, as'adakunallah lailatakum, as'adakumullah lailatakum wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bi khair wa afiyah. Taib, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah walhamdulillah fi hadhil fursa al-ghaliyah wa fi hadhil fursa al-thaminah wa fi hadhil layla al-munira qadarna ala ta'allum maratan ukhra fi hadhil buqa asy-syarifah wa fi hadzal makan al-mubarak an tatbiqi Zoom antoriki asabaka ad-dauliyah ya. Jadi teman-teman sekalian, ana ucapkan selamat datang dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lagi dan berkumpul lagi untuk belajar bahasa Arab bersama. Jadi kama ta'lamun qad akhbartukum wa qad anba'tukum fil majmu'ah ya. Jadi kalau antum masuk yang di grup itu, antum akan tahu pengumuman bahwasanya insya Allah Jumat ya, insya Allah setiap Jumat ya. Sebenarnya nggak setiap Jumat. Kalau ana senggang, nanti ana akan mengajar beberapa materi bahasa Arab ya. Insya Allah materinya ini materi yang umum ya, dalam artian mau dasar, mau lanjutan, insya Allah bisa mengikuti ya. Jadi hari ini kita belajar angka ya. Tapi insya Allah nanti di yang lain-lainnya juga anak kasih materi-materi mungkin tentang kawaid ya, contohnya tentang huruf jar ya, huruf jar. Nah, huruf jar apa saja nanti kita belajar, atau tentang tasrif lugawi atau tasrif istilahi. Pokoknya materi-materi, satu materi yang ada dalam bahasa Arab insya Allah akan diajarkan setiap Jumat. Kalau misalkan anak ada waktu senggang, atau kalau misalkan yang di grup yang khusus sama anak, yang grup yang privat sama anak nanti nggak ada pembelajaran, insya Allah nanti anak ajar secara umum terbuka ya. Jadi siapa saja boleh masuk sini, tapi kalau antum nggak niat belajar bahasa Arab, kalau tujuannya main-main ya mending nggak usah masuk juga daripada menghabiskan waktu kan. Jadi karena materi yang akan anak ajarkan ini tentang bahasa Arab dan antum harus memiliki niat yang kuat untuk belajar ya. Ini di sini anak terbuka bebas ya, terbuka untuk umum, ada ikhwan, ada akhwat, habis itu ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada mbak-mbak, ada mas-mas, ada siapa lagi, ada bocil-bocil kan juga. Jadi terbuka untuk umum. Yang penting kalau antum niat belajar, insya Allah boleh ya. Yang penting niatnya ya, yang penting niat. Taib ya, al-yaum sawfa nata'allam bil jamaah amma yata'allaqu bil adad wal ma'dud min raqmi al-ishrun ila tis'ah wa tis'un. Ya, hari ini kita akan belajar angka. Mungkin sebelumnya sudah pernah share ya. Sudah pernah share di grup ya, rekaman tentang angka dari 1 sampai 10. Habis itu 11 sampai 19. Atau ada juga yang sudah pernah masuk di Zoom sebelumnya ya. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran yaitu angka dari 20 sampai 99. Nah, ini mungkin dari antum ada yang bingung. Ada yang sering bingung, angka bahasa Arab itu gimana sih? Taunya cuma 1, 2, 3, wahid, isnani, salasah. Nah, tapi sebenarnya angka bahasa Arab itu sama seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ada sampai ratusan, ada sampai puluhan, ada sampai ribuan, ada sampai triliunan atau miliaran. Tapi kaidahnya itu berbeda-beda. Angka 1 sampai 10 kaidahnya berbeda, 11 sampai 19 kaidahnya berbeda, 20 sampai 99 kaidahnya berbeda. Makanya di sini angka ini nggak ajarkan satu pembelajaran langsung, nggak, tapi anak pisah. 1 sampai 10 kaidahnya seperti itu. Antum harus nonton yang belum nonton ya. Silakan ditonton saja karena itu ya di YouTube, dan YouTube kan siapapun punya ya. Antum sambil makan lihat YouTube kan bisa juga. Antum harus memahami itu dulu, dan habis itu kemarin juga sudah anak kasih 11 sampai 19. 11 sampai 19 kaidahnya seperti itu. Ya, dan
Atau harus tonton juga karena itu nanti sambungan. Falidzalika yumkin mubasyaratan ya. Langsung saja kita mulai ya nabda dari sana fi hadzal lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Mungkin anak kira antum sudah kenal anak semua ya, karena mungkin di sini bekas murid anak semua ya, bukan bekas sih. Ya, ada yang sampai sekarang masih jadi murid juga, tapi kebanyakan mungkin sudah kenal ya. Mungkin anak nggak perlu mengenalkan diri lagi ya. Atau ada yang belum kenal anak? Ya, khalas demikian ya. Baik. Ya, jadi kalau kita ngomong angka 20 sampai 90, ya, kita harus tahu angka 1 sampai 9 dulu. Ya. Bahasa Arab angka 1 sampai 9. Tanya. Sekarang kalau kita ngomong angka 2 apa? 2? Isnain. Apa bahasa Arabnya madzan nakul arbatan angka 2? Isnain. Isnani. Sekarang lirik Isnani. Lirik kelihatan. Kelihatan. Anak tanya, angka 3 bahasa Arabnya apa? Salah satu. Ya, salah satu. Kalau mudzakarnya salah satu. Angka 4 apa? Arbaatun. Begitupun juga sampai akhir. Ya. Kaidah penambahan angka puluhan dalam bahasa Arab, kaidah penambahan angka puluhan dalam bahasa Arab itu sama seperti jamak mudzakkar salim. Gimana jamak mudzakkar salim itu? Ditambahi waw nun. Nah, ya, jamak mudzakkar salim itu contohnya kita ngomong muslimun itu 1 orang. Jadi gini ya. Kita ngomong muslimun itu 1 orang ya. Tapi kalau banyak orang muslim, apa bahasa Arabnya? Muslimuna. Nah, ini namanya jamak mudzakkar salim. Namanya jamak mudzakkar Salim. ya, namanya jamak mudzakkar salim. Berarti ditambahin waw dan nun. Nah, untuk angka puluhan itu juga sama. Untuk angka 20, nah, apakah isnanun? Kan isnani, habis itu tambahin waw dan nun. Isnanun. Ini benar atau salah? Nah, untuk angka 20 kita nggak ngambil duanya, tapi kita ambil yang dari 10 itu ya. 10 kan asyrun ya. Nah, nanti kalau tambah 2 menjadi 20 ditambahin waw dan nun. Jadinya isyruna. Coba ikutin ya. Isyruna. Ini 20. Berapa? 20. 20. Terus kalau 30 gimana? Apakah salah satu? Nah, bukan. Taknya kita hapus dulu ya. Kan aslinya salasa ya. 3 apa? Salasa. Jadi taknya kita hapus. Habis itu ditambahin waw dan nun. Jadi gimana bacanya? Coba ikutin bareng-bareng. Salasuna. Artinya berapa? 30. Ya, jadi kaidahnya nanti kalau ada tamar buto dihilangin dulu. Habis itu ditambahin waw dan nun. Arba'ah. Kalau 40 gimana? 4 itu arba'ah. Kalau 40? Aslinya arba'ah, nanti waw taknya kita hilangin, habis itu jadi waw dan nun. Arba'una. Ya, bahasa Arabnya 5 apa? Nah, 5 itu khamsatun. Kalau kita ngomong 50. Mumtaz. Silakan diikutin bareng-bareng ya. Khamsuna. 60. 6. Bahasa Arabnya 6 dulu apa? Sittatun. Bahasa Arabnya 6 sittatun. Kalau misalkan kita ngomong 60 menjadi taknya dihilangin 1, yang tak marbutnya dihilangin, habis itu ditambahin waw dan nun seperti kaidah jamak mudzakkar salim. Situna. Sekarang 7, madzanaqul arabiyatan 7.
Samaniyah. 7 apa 7? Sab'atun. Sab'atun. Kalau kita ngomong 70 menjadi Sab'una. sab'una. Ya, jadi yang aslinya sab'atun kan ainnya kan fathah, tapi nanti otomatis ngikut ya, otomatis menjadi doma. Makanya kalau ketemu jamak mudzakkar salim, ketemu waw dan nun, huruf sebelumnya otomatis menjadi doma. Aslinya sab'atun, ainnya fathah, tapi karena ini jadikan kaidah jamak mudzakkar salim, jadi nanti wawnya ainnya jadi doma juga. Sab'una. 80, apa bahasa Arabnya 8? 8 dulu. Samaniyatun. Samaniyatun. Kalau kita ngomong 80 menjadi Samanuna. Nah, ini bukan samaniuna ya, bukan samaniuna. Ya-nya dihapus juga menjadi Samanuna. 90 gimana? 9 dulu. Tis'atun. 9 tis'atun. Kalau misalkan 90 tak marbuto dilangin, habis itu ditambahin waw dan nun. Tis'una. Tep ya, jadi ini kaidah angka puluhannya dulu. Nah, terus di sini dulu ya. Coba diulangin bareng-bareng. 20 asyruna. 20 30 salasuna. 40 arba'una. 50 khamsuna. 60 situn. 70 sab'una. 80 tamanuna. 90 tis'una. Baik. Secara tulisan seperti ini ya, ada wawu dan nun, tapi biasanya orang-orang bacanya langsung sukunkan. Salasun, asyrun, arba'un, langsung disukunkan. Tapi kalau secara tulisan seperti ini. Baik, sampai sini dulu. Ini angka puluhannya dulu, angka istilahnya yang puluhan, 20, 30, 40 sampai 90. Ada pertanyaan? Kalau 10 beda ya. 10 kan kemarin sudah diajarkan. Ya, jadi beda kaidahnya. Jadi ini 20 sampai 90 dulu. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Wujud tamam? Tamam. Baik. Nah, kalau antum ditanya hukumnya ini apa? Asyrun itu waw dan nun itu hukumnya apa? Itu namanya kalau antum belajar kaidah mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Dia bukan jamak mudzakkar salim tapi dia mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Serupa. Nah, jadi ini nanti seperti hukum mudzakkar salim. Nanti kalau misalkan menjadi mansub atau majrur bisa menjadi isyrin, salasin, ya. Bisa menjadi salasin atau isyrin, arba'in. Bisa ditambahin ya dan Nun. Nah. Kapan menjadi seperti itu? Menjadi seperti itu ketika nanti ada kasrah sebelumnya atau dia dalam keadaan mansub atau majrur ya. Mansub majrur itu apa? Antum harus belajar lagi untuk mengetahui karena penjelasannya panjang ya. Pokoknya ini bisa dua, bisa isyrun, bisa isyirin. Salasun juga sama, bisa salasun, satu lagi apa? Salasin. Salasin. Ya, jadi bisa dua. Tergantung nanti kedudukannya gimana secara i'rabnya. Nah ya. Sekarang kita kalau mau nambahin gimana? Misalkan kita ngomong 23 itu gimana? Nah, kan antum 20 sudah tahu ya. 20 sudah tahu. 23 berarti gimana? Nah, jadi kaidahnya kita cari yang kecil dulu, 23. Angka yang kecilnya mana? Maksudnya 23. Angka yang bilangan terakhirnya mana? 3 ya. Berarti kalau kita ngomong 23 itu nanti bahasa Arabnya adalah kita ambil 3-nya dulu menjadi
Salasa ditambahin wa, ditambahin apa? Ishrun. Ini 23 sudah. Ya. Coba kalau anak ngomong 25 apa bahasa Arabnya? Antum ambil yang angka kecilnya dulu, angka kecilnya 5. Maksudnya angka yang di belakang ya, bilangan di belakangnya 5, berarti Khamsun wa isrun. Ishrun. Jadi disambungin. Ya. Coba anak ngomong 31, apa bahasa Arabnya? Wahidun wa isrun. Nah, ini 30 ya. Berarti wahid wasalasun. Wahid Wahid wasalasun. wasalasun. Coba sekarang anak ngomong 37, apa bahasa Arabnya? Sab'ah wasalatun. Jadi intinya emang antum harus tahu kaidah 1 sampai 10 ya dulu. Karena ini lanjutan ya. Antum tahu 1 sampai 10 nanti baru digabung. Angka 5 bahasa Arabnya khamsah. 53 bahasa Arabnya salasun, berarti khamsah wa salatun. Digabung ya. Baik, sekarang praktek aja ya. Langsung anak tulis nomornya di sini, antum sebutkan bahasa Arabnya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu. Nggak ada ya? Ya kalau nggak ada langsung ya apa? Kalau angka 40 itu beda lagi ya? 40 yang ikut yang di sini. Di atas. Nggak, ini antum harus bedakan dulu ya. Antum harus tahu dulu cara merubah angka ke puluhan, 20, 30, 40, 50. Caranya gimana? Seperti yang Anda jelasin tadi. Ditambahin apa? Waw dan nun. Ya. Ya, ini kan bahasa Arabnya 3 kan salasah ya. Bahasa Arabnya 3 apa? Salasah. Nanti kalau kita menjadi 30 gimana? Ditambahin waw dan nun. Dan tak marbutohnya dihilangin ini. Nanti menjadi gimana? Kalau salas ditambahin waw dan nun jadinya ini. Iya, kalau 40 gimana? Kita ambil dulu 4. Bahasa 4 apa? 4 arba'ah. Habis itu taknya dihilangin ditambah waw dan nun jadi arba'un. 40. Ya. Jadi antum harus paham dulu kaidah menjadikan angka bulat ya. Jadi angka 40 50 itu gimana? Nah, ini kan tadi sudah ya ditambahin waw dan nun. Seperti yang ini. Buat yang telat nanti silakan lihat rekamannya ya. Nanti ada rekamannya juga. Seperti ini kecuali 20 ya. 20 2 kan isnen. Nanti kalau 20 isnanun bukan. Kalau 20 berbeda sendiri. Kalau 20 apa? Ishrun. Baru kalau dari 30 sampai 90 salasah 3. Nanti kalau 30 salatun. Arba'ah 4. Kalau 40 menjadi Arba'un. Begitupun juga sampai 90. 9 itu tis'ah. Nanti kalau 90 taknya dihilangin tis'aun. Makanya kalau antum pengen mudah cara merubahnya ini antum harus bisa menulis hijaiyah ya, menulis imla ya biar lebih mudah untuk ini ya. Biar lebih mudah untuk cara merubahnya ini karena sesungguhnya syarat belajar bahasa Arab itu cuma 2 sebenarnya. Yang pertama antum bisa membaca huruf hijaiyah, membaca huruf Al-Qur'an. Yang kedua antum bisa nulis hijaiyah atau imla bahasa Arabnya. Makanya ketika antum mau masuk salah satu pondok, contohnya Pondok Ana, Pondok Modern Darussalam Gontor, itu syaratnya gampang. Antum mau masuk Pondok Gontor tuh gampang. Cuma 2, membaca Al-Qur'an sama nulis imla ya. Kalau antum bisa membaca Al-Qur'an dan nulis imla, nulis huruf hijaiyah nanti akan lulus syarat untuk belajar bahasa Arab. Karena kenapa? Karena belajar bahasa Arab itu nggak bisa dengan Latin. Antum belajar bahasa Arab tulisannya pakai tulisan Latin. Kitabun, K-I-T-A-B-U-N. Salah, nggak bisa. Nanti antum akan kesulitan. Kalau antum belajar bahasa Arab syaratnya 2. Yang pertama bisa membaca huruf hijaiyah atau Al-Quran sama aja. Yang kedua bisa menulis. Ya, bisa menulis itu biar nggak bingung. Ya. Ini kok salah tuh ditambahin waw dan nun salah. Nah, ini kan antum harus bisa menulis. Kalau yang belum bisa baca Al-Quran atau belum bisa menulis huruf hijaiyah,
lebih baik antum belajar itu dulu sebelum belajar bahasa Arab, karena nanti akan sangat bingung ketika antum belajar bahasa Arab tanpa memiliki dua ilmu tadi. Ya. Jadi kalau ada dari antum yang seperti itu, silakan belajar Al-Quran dulu, belajar menulis dulu. Tapi menulis sebenarnya nggak harus sampai tulisan cepat, nggak harus tulisan bagus, nggak. Yang penting sudah tahu kaidah huruf yang disambung sama enggak. Nah, ya. Kembali lagi ya. Kita di sini. Jadi itu kalau 40 gimana ya? 40 ya arbaun. Tapi kalau kita ngomong 44 menjadi Arba'un. tambahin waw ya. Ditambahin waw arba'ah wa arbaun. Seperti ini. Ya. Kalau ana ngomong 46, bahasa Arabnya apa? Sita wa arba'un. Sita wa arbaun. Arba'un. Sita wa arbaun. Ya, sita 6, 4-nya 40-nya arbaun. Sita wa arbaun. Sekarang kita lanjut lagi 59. Apa bahasa Arabnya? 9 dulu ya, 9 dulu. Bahasanya 9 habis itu ditambahin wa khamsun 59. Coba ana ngomong 58. Apa bahasa Arabnya? Namanya wa khamsun. Seperti ini. Kita lanjut 60. 60 bahasa Arabnya 60 apa? 60 situn. Tapi kalau kita ngomong 61 menjadi bisa ihda wasitun atau ahad ihda wasitun atau wahid wasitun juga bisa. Coba 60 63. Madza naqul arabiyatan? Apa bahasa Arabnya? Salasa wasitun. Ya. Kita masuk 70. 70 apa 70? Sab'un. 70 sab'un. Kalau kita ngomong 77 menjadi sab'ah. 7 dulu sab'ah. Sab'un. Kita ngomong 76 menjadi Sita wa sab'un. sab'un. Ya. 80 apa bahasa apa ya? 80 sama nun. Kalau kita ngomong 82 menjadi sama nun. Ya. Coba 84 menjadi arba'ah wa sama nun. Sekarang 90 bahasa Arabnya apa? Tis'un. Kalau kita ngomong 95 menjadi khamsah wa tis'un. Khamsah wa tis'un. Kita ngomong yang terakhir 99 apa? Tis'un Dengan begini sudah selesai 20 sampai 99. Jadi gampang kan sebenarnya? 20 sampai 99. Nah, ini kan gampang ya. Kalau antum sudah tahu caranya kan gampang sebenarnya. Ya, tinggal antum menghafal ya. Ada pertanyaan? Jangan ditanyakan ya kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut.
Assalamualaikum Ustaz. 6. Izin bertanya, pernah dengar ada kata sidsun dan sisun itu Ustaz. Ada apa? Ada kata sidsun, bilangan sidsun katanya, asal katanya itu sidsun itu. Itu sinonim atau contohnya? Situn. Sidsun dan sisun. Sisun sama sisun. Itu Saya dengarnya di mana? Kalau nggak salah waktu di sains. Oh. 6. Jadi sebenarnya angka ini angka biasa ya, angka biasa. Ya. Tapi dalam Al-Qur'an nanti ada sulusulail. Apa artinya sulusulail? Sulusulail. 3. Jadi itu pembahasan bukan bahasan di sini. Tapi kalau kita ingin menjadikan angka sepertiga ya atau seperempat. Ya, sepertiga. Kita ambil bahasa Arabnya 3 dulu. Bahasa Arabnya 3 apa tadi? Salasun ya. Salasun seperti ini. Ini 3. Tapi kalau kita ingin menjadikan sepertiga, nanti semuanya didomahkan menjadi sulusun. Sulusun. Ini artinya sepertiga. Ya. Berarti kalau seperempat apa? Rubu'un. Rubu ya kan biasanya ta'awar rubu ya, rubu itu seperempat atau kalau dalam jam kan 15 menit. Nanti kalau seperlima menjadi Khumusun. khumusun ya, khumus. Saya itu beda lagi ya, khumusun. Nah, nanti kalau misalkan 50% gimana? Nah, ini beda lagi. Kalau kita ngomong 50%, kita ambil 50 dulu. 50 apa? Khomsun. Bahasa Arab persen itu nanti khomsun min mi'ah. Mi'ah. Ini artinya adalah 50%. Khomsun min mi'ah. Berarti kalau 90%, tis'una min mi'ah. Min mi'ah ini persen ya artinya. Ini persen. Aikon tu mi'ah min mi'ah. Berarti kalau 100% mi'ah min mi'ah. Mi'ah min mi'ah. Nah, ini beda lagi itu. Sebenarnya ya itu beda lagi. Nah, itu bukan angka 2099, tapi ini macam-macam angka ya. Angka itu kalau dalam Al-Qur'an itu bisa sulus. Sebenarnya sepertiga malam. Itu bahasa Arabnya sepertiga malam. Malam kan lail ya. Sepertiga sulus. Sulusul lail. Ya, atau seperempat. Rubu ya, rubu. Tapi nanti angka itu sebenarnya ada angka urutan. Itu nanti ada beda lagi ya. Sekarang Ana jelaskan cara menaruh bendanya ya. Cara menaruh benda, objeknya. Kan kalau kita ngomong 40 kan kita harus sebutkan bendanya ya. Kita sebutkan bendanya. Contohnya kalau kayak kita ngomong kalau dalam Al-Qur'an ada 7 hari ya. 7 hari. Apa bahasa Arabnya 7 hari? Nanti sab'atu ayyam. Sab'atu ayyam. Atau kalau dalam ceritanya Nabi Yusuf itu melihat 11 planet. Ahada asara kaukaban. Bedanya apa? Kalau ayyam tadi dijamakan, kalau kaukaban tidak dijamakan. Dalam artian kalau angka 3 sampai 10 itu bendanya dijamakan. Ya, bendanya dijamakan. Jadi kalau kita ngomong 3 kan salasa. Hari, bahasa Arabnya hari apa? Hari. Hari bahasa Arabnya yaumun. Hari itu bahasa Arabnya yaumun. Tapi dalam bahasa Arab itu ada kata yang mufrad sama jamak. Yaumun itu mufrad, nanti jamaknya ayyam. Jamaknya apa? Ayyam. Berarti kalau kita ngomong 3 hari, salah satu ayyam. Iya. Nah, kalau angka 20 sampai 99 itu kaidahnya gimana? Ini kaidahnya sama seperti 11 sampai 19, yaitu tidak dijamakan, dijadikan fathatain. Berarti kalau kita ngomong 40 hari menjadi arba'una
Tidak perlu dijamakkan, tapi jadikan fathatain. Arba'una yauman. 40 hari. Arba'una yauman. Tidak perlu dijamakkan ya, tapi jadikan fathatain, dijadikan fathatain. Dalam bahasa Arab kalau misalkan fathatain, ini kan yaumun gini. Nanti kalau fathatain ditambahin alif jadi gini. Ya. Kaidahnya seperti ini. Ini kaidah imlaknya seperti itu. Nggak perlu didebatkan. Kenapa kok setelah fathatain ditambahin alif ya? Dari sana emang seperti itu. Ya, arba'una yauman. Kalau kita ngomong 50 hari, bahasa Arabnya apa? Khamsuna yauman. Khamsuna yauman. Ya, kita ngomong 60 murid. Murid bahasa Arabnya apa? Midun. Atau tolibun ya. Berarti kalau 60 murid menjadi 60 pelajar. Situna toliban. Situna toliban. Kita ngomong 70 murid perempuan. Kalau murid perempuan apa? Tolibatan. 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 Kita ngomong 80 mobil. Apa bahasa Arabnya mobil? Saya Sayarotan. saya Amanuna sayarotan. Kita ngomong 90 anak laki-laki. Ibnan. Bisa ibnan, bisa waladan. Jadi objeknya atau bendanya itu nanti kalau kita sambungin angka yang seperti ini nanti itu tidak perlu dijamakkan, tapi cukup dimufradkan dengan diharokati fathatain, Khamsuna yauman situna toliban sab'una tolibatan. Mudzakkar muannas nggak ada bedanya. Jadi kalau angka puluhan ini sama, ya, mudzakkar muannas sama. Ini kan tolibatan muannas, sab'una tolibatan sama. Ya. Yang beda itu ketika di sini, ya, ketika di sini 23. Kalau kita ngomong laki-laki, maka nanti ya seperti ini. Ini buat mudzakkar ya. Salasa wa isyruna toliban. Tapi kalau muannas gimana? Nanti 5-nya ini tak marbutanya dihilangin. Khamsun wa isyruna tolibatan. Kenapa seperti itu? Ngikut kaidah ya, ngikut kaidah 1 sampai 10 buat mudzakkar. Kan angka 3 salasa kan mudzakkar. Yang namanya ada tak marbutah, angka 3 sampai 10. Yang ini ya, kaidah yang di sini yang antum di pertemuan pertama kemarin. Jadi angka 3 sampai 10 ya. Dalam bahasa Arab itu kebalikan, menyelisih kaidah ya. Kalau secara kaidah kan yang namanya tak marbutah mudzakkar atau muannas kalau tak marbutah? Kita ngomong muslimatan. Itu muslimatan laki-laki atau perempuan? Muslimah. Perempuan. Maka kalau perempuan muannas. Nah, harusnya tak marbutah itu buat muannas. Tapi kalau angka 3 sampai 10 itu kebalikan, yaitu yang tak marbutah itu buat mudzakkar malah. Gitu. Untuk Ya. yang angka saja Ustaz. Pakai apa? Untuk yang angka saja. Angka yang saja. mudzakkar. Nah, jadi, dan itu pun 1, 2 enggak. Kalau 1 tetap wahidun, tapi kalau muannasnya wahidatun. Tapi dari 3 sampai 10. Nanti kalau muannas kebalikan. Kalau tadi salah satu yang ada tak marbutah mudzakkar, kalau yang muannas ini enggak ada tak marbutah, jadi salasun. Salasun. Kalau ada yang tidak seperti ini gimana ya? Berarti itu salah kaidah, karena kaidah yang benar seperti ini. Dalam Al-Quran seperti ini. Karena banyak orang yang sudah belajar bahasa Arab atau yang mengajar juga salah. Dalam artian salah satu itu buat muannas, itu salah. Karena dalil yang paling benar ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada salah satu ayyamin. Fil haji awroja. Dalam surat ada ya salah satu ayyam. Yaumun kan mudzakkar, berarti pakai salah satu ayyam. Atau sab'atu ayyam.
Beda. Nanti kalau 7 langit, langit itu mu'anas. Sab'u samawat. Sab'u samawat. Dalam Al-Quran kan sab'u samawat ya, bukan sab'atu samawat. Bukan salah satu ayam, bukan, tapi salah satu ayam. Nah, itu karena menunjukkan ayam ini mudzakkar, tapi makanya salah satu, pakai tak marbutoh. Ya, jadi kaidah yang benar kalau angka 3 sampai 10 itu kebalikan. Berarti ini nanti kalau misalkan di sininya mudzakkar, maka di sininya pakai tak marbutoh salasa. Isrunya nggak dirubah, isrunya tetap. Tapi kalau mu'anas berarti dihilangin. Jadi salatu tolibah. Tolibatan. Ya, bedanya itu. Oh. Tip ya. Jadi itu kaidah angka dari berapa? 20 sampai 20 99. sampai 99. Ini sangat penting ya. Sangat penting karena ini sering kita pakai ya. Misalkan kalau kita ngomong kita tambahin sini ya. Kita ngomong 24 ya. Kita ngomong umur saya 24 tahun. Apa bahasa Arabnya umur saya? Bahasa Arabnya umur itu umrun. Tapi kalau umur saya ditambahinnya menjadi umri. Nah, 24. 4 apa? Arba wa Runa, bahasa Arabnya tahun apa? Ya. Ini pakai arbaun ya. Kenapa pakai arbaun? Karena ini mu'anas. Sana kan mu'anas ya. Iya. Makanya arbaun bukan arba. Berarti kalau ada yang ngomong arba ya itu sebenarnya salah kaidah. Umri arba wa isyruna ini kurang ro ya. Isyruna sanatan. Tapi sebenarnya kita ngomong arba wa isyrun ya kalau dalam ngomong-ngomong sehari-hari ya nggak apa-apa. Yang penting kalau secara tulisan harus benar ya. Karena kalau biasanya buat orang ngomong itu ada banyak yang salah kaidah kalau orang ngomong. Tapi nggak apa-apa kalau ngomong. Yang penting ketika kita menulis kita tahu yang benarnya. Kita salah ngomong itu nggak apa-apa, tapi yang harus tahu benarnya. Jadi kayak gini ya. Kalau di pondokan itu aku pasti sering dengar ya lugo gontor ya, atau bahasa gontor. Bahasa gontor itu kadang bahasanya dibuat-buat atau rusak ya. Contohnya kalau kita ngomong lucu, bahasa Arabnya lucu, kalau di pondokan itu mudik ya, mudik. Apa Mudik. Mudik kayak ketika Idul Fitri mudik. Nah, tapi itu salah. Aslinya apa? Aslinya mudhaikun. Mudhaikun. Kenapa dibilang mudik? Karena biar cepet aja. Kalau mudhaikun kan susah ngomongnya. Nah, jadi kalau kita ngomong salah itu ya nggak apa. Sebenarnya nggak apa-apa aja. Yang penting kita tahu benarnya. Jangan sampai kita ngomong salah nggak tahu benarnya. Ya. Nah, tapi lebih baik kalau benar, ngomongnya benar sesuai kaidah. Tapi kalau emang agak susah ya nggak apa-apa. Yang penting antum ngomong bahasa Arab ya. Jadi ini sebenarnya umri arba wa isyruna sanatan. Tapi kalau antum ngomongnya arba'ah, ini tambahin tak marbutoh. Ya sebenarnya nggak apa-apa saja. Tapi asalkan antum harus tahu yang benarnya gimana. Karena kenapa seperti itu? Karena yang namanya otak itu seperti gelas ya. Otak itu seperti gelas. Ya ini contohnya ibaratkan gelas ya, gelas. Coba gelas kalau misalkan anak isi air nanti penuh nggak? Ini anak isi di sini penuh nggak? Enggak. Ya penuh. Ini sama seperti otak kita ya. Otak kita ketika kita belum mendapatkan ilmu kosong, seperti gelas kosong. Tapi ketika kita belajar nanti diisi dengan air. Dan ketika gelasnya penuh, nanti airnya tumpah nggak? Anak tanya. Ketika gelasnya penuh airnya tumpah. Tapi kalau misalkan ilmu itu ketika kita diisi dengan keilmuan yang salah di awal, maka nanti di akhir akan susah ngilanginya. Kalau gelas kan gampang. Kalau ini sudah penuh kita bisa buang atau kita bisa bolak-balik.
Tapi kalau otak itu ketika kita dari awal sudah dikasih keilmuan yang salah, kaidah yang salah, nanti akan susah menghilanginya. Akan susah menghilanginya. Maka dari itu yang namanya belajar kaidah secara baik dan benar itu, ya itu ada orang yang meremehkannya, tapi sebenarnya itu bagus juga, karena kalau kita di awal sudah didoktrin salah, didoktrin tidak benar, nanti susah ngilangnya, susah ngilanginya. Ya, tapi bukan berarti mustahil dihilangin, tapi susah ngilanginnya. Maka lebih baik kalau kita dari awal sudah pakai yang benar, nanti sehingga sudah terbiasa, jadi nanti nggak usah ngilangin lagi. Tapi kalau dari awal kita sudah terbiasa salah, nanti akan susah ngilanginnya. Paham tuh maksudnya? Baik ya, jadi sekian pembelajaran untuk hari ini. Angka dari 20 sampai 99. 20 sampai 99. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Mafi ya? Maaf Ustaz. Baik, insya Allah pembelajaran hari ini seperti itu. Buat yang terlambat atau sekiranya tadi ketinggalan, nanti insya Allah Ana share rekamannya di grup ya. Dan ini PDF, bukan PDF sih, Word. Yang materi hari ini juga Ana share di grup. Dan antum bisa menyebarkan rekamannya ke orang lain yang mau paham tentang angka. Dan juga kalau ada teman-teman kalian yang mau masuk grup, sekarang link grupnya Ana ganti, jadi nggak bisa masuk sembarangan ya. Nah sekarang kalau antum mau masuk grup, kalau ada teman antum yang masuk grup, silakan suruh japri ke Ana ya. Nanti Ana masukin grup dengan memperkenalkan diri, habis itu kalau kemarin kan Ana share yang buat semuanya aja, ada yang nggak niat masuk juga, tapi sekarang Ana batasin, jadi yang mau masuk grup semuanya boleh, asalkan satu niat ya. Ana nggak perlu antum harus ngirim persyaratan, harus administrasi atau harus gini-gini, enggak. Yang penting antum niat belajar, niat pingin mencari info. Kalau yang pingin mencari info beasiswa Ana share di situ. Kalau pingin ilmu tentang kaidah atau kuatas tentang pembelajaran bahasa Arab ya masuk situ. Yang penting niatnya bagus, jangan niatnya main-main atau jangan cuma apa? Cari kenalan. Mencari kenalan atau Japri sendiri kemarin sama yang di grup. Nah itu antum tahulah cara bedainya. Jadi nanti kalau ada yang mau masuk grup, silakan langsung japri ke Ana ya, teman kalian ya. Nanti Ana perbolehkan masuk grup dengan cara perkenalan diri dan lain-lain ya. Insyaallah untuk hari ini mungkin seperti itu saja. Tadi mau ngomong apa ya? Satu lagi. Apa ya? Lupa tadi mau. Oh iya, satu lagi ya, Ana mau ngasih tahu juga. Kalau misalkan dari antum ada yang rumahnya deket ya, atau daerah Jabodetabek atau apapun itu, ya pokoknya yang sekiranya daerahnya sekitar Jakarta atau Jabodetabek, kalau mau silaturahim ke Ana, sama Ana insya Allah bisa ya. Hari Minggu ini, ya hari Minggu ini Ahad tanggal 5 Februari ya. Caranya gimana, nanti japri ke Ana, nanti Ana kasih tahu tempatnya di mana. Pokoknya daerah Jabodetabek ya. Pokoknya daerah Jabodetabek. Jadi nggak usah di apa namanya? Yang jauh-jauh nggak usah dipaksain. Tapi kalau sekiranya antum rumahnya daerah Jabodetabek dan mau silaturahim ya. Di sini kan kebanyakan murid-murid Ana online ya. Ada yang dari Takalam, ada yang di Maha, ada yang di lain. Jadi kalau mau silaturahim sama Ana, bukan sama Ana aja, nanti ada beberapa murid yang lain, ada grupnya. Jadi kalau antum mau, nanti silakan japri ke Ana. Mau silaturahim hari Ahad ini. Ya tanggal 5 ya. Seperti itu ya. Karena mungkin ya ini mungkin ya salah satu kesempatan mumpung Ana kosong juga, karena belum tentu Ana ada waktu kosong lagi. Karena di sini kan ketemunya secara online semua ya. Pasti ingin silaturahim secara offline
ingin apa namanya silaturahim lah istilahnya, bukan untuk hal yang lain ya. Jadi insya Allah Ahad ini Ana ada waktu kosong sehingga nanti kalau antum sekiranya bisa hadir atau mau silaturahim silakan japri ke Ana, nanti ada grupnya Ana masukin ya. Nah, seperti itu ya. Baik, ayah tatim darsana fi hadhil laila bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Syukran.